Shalom. Puji nama Tuhan, satu kesempatan lagi dalam hidup kita untuk kita datang di rumah Tuhan, untuk kita memuji dan meninggikan Dia. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau menyembah Dia. Sebab hanya nama Yesus yang penuh kuasa, hanya satu nama yang berikan kemenangan, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan yang hadiratnya ada di tempat ini. Haleluya. Siapkan hatimu saat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi setiap hatimu. Biarlah kasih-Nya senantiasa dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari nyanyikan dengan hatimu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Dengan segenap hati dan suara serukan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam. Dengan segenap hati dan suara serukan, kuasa-Mu Tuhan tak terbatas, Yesus. Yang ajaiban berkuasa, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus.
Tidak ada satu nama, Dia Yesus Tuhan, Raja yang berkuasa. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Hey. Mari semuanya tepuk tangannya. Kebenaranmu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Semua ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Satu nama yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus. Mari jemaat katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenangan. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namamu. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Semua dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama. Musik, hey! Mari jemaat semuanya ya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Sama-sama. Dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Mari jemaat, mana suaranya? Lagi. Yesus, nama di atas segala nama. Mau lebih dahsyat lagi meninggikan Dia. Yang siap katakan haleluya. Sebab kita umat yang lebih dari pemenang. Haleluya.
tunjuk kanan kirimu, katakan, kamu saya lebih dari pemenang. Haleluya. Mari siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Mari jemaat nyanyikan dengan hati dan imanmu, katakan, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanmu datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, ini kami Tuhan, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari angkat suaramu, katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu di waktu-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik. Surut sekali lagi, di waktu-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi,
Kalau saat ini kami boleh bersama-sama untuk membesarkan nama-Mu. Kami tahu pada saat kami tidak ada harapan, Engkau menjadi harapan kami. Oh Tuhan, Engkau hidup, kuasa-Mu bekerja, tetapi kami harus menunggu waktu Tuhan. Sebab itu beri kami kesabaran, ketekunan, menanti kehendak-Mu yang terbaik. Bapa, kalau sebentar tiba waktunya, firman-Mu akan disampaikan. Berikan hamba-Mu urapan baru, kekuatan yang baru, dan bungkus dengan tutupan kuasa darah-Mu. Marilah Tuhan, ruangan ini Engkau kuduskan, hati kami Engkau kuduskan, supaya Roh Kudus melayang-layang di tengah kami dan menjamah kami masing-masing, memberkati kami yang hadir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat berjumpa dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu kita memasuki zaman yang sukar. Ya, saya nggak tahu berapa lama lagi Tuhan akan datang. Tapi ingat, Tuhan memperingatkan akan datang masa yang sukar. Jadi kalau Tuhan yang ngomong pasti terjadi. 2 Timotius 3, kalau sudah perhatikan ayat yang pertama, akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar? Karena setiap orang mementingkan diri sendiri. Ini sifat manusia akhir zaman. Dan setelah mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang. Ini yang bahaya, mementingkan diri sendiri. Padahal Yesus datang untuk mati, menyerahkan nyawanya. Jadi kita mesti belajar, apa artinya mengikut Yesus. Kalau saudara tidak berani memberikan hidupmu untuk Tuhan, ya, dengan hati yang benar, yang sungguh-sungguh, sukar kita mengikut Tuhan. Dan Tuhan peringatkan kepada Timotius melalui Paulus. Tuhan berkata begini, awasilah dirimu, siapa? Sendiri. Jadi perhatikan ya, pendeta nggak bisa ngawasi saudara. Siapapun nggak bisa ngawasi. Suamimu nggak bisa ngawasi, istrimu nggak bisa ngawasi. Siapa yang tahu dalam hati? Siapa yang kenal hati? Hanya Tuhan. Karena itu Paulus berkata pada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah ini yang bahaya. Sekarang ini zaman di mana saudara buka internet, saudara bisa klik kanan, klik kiri, ya, dan pendeta ini, pendeta itu. Tapi siapa pendeta yang benar-benar mengikuti jalan Tuhan? Nah ini kan saudara seringkali nggak tahu. Pendeta pun nggak tahu. Jadi saudara, masing-masing kita mesti menguji diri kita. Ya, kenapa saya katakan? Karena zaman ini adalah zaman gereja yang disebut dalam kitab Wahyu ada 7 gereja dan terakhir itulah Laodikia. Ya, dari gereja Efesus, Smyrna, lalu Pergamos, Tiatira, lalu Sardis, lalu saudaraku Philadelphia, lalu Laodikia. Nah, kata Tuhan, kita ini berada pada zaman gereja Laodikia. Karena itu kita mesti menjaga api pelayanan kita masing-masing. Saudara harus jaga dirimu sendiri. Tidak ada orang yang bisa menjaga. Ya.
Dan oleh karena itu Tuhan memberitahu kepada kita melalui gereja yang disebut Sardis. Ya. Jemaat yang kelima disebut Jemaat Sardis. Nanti baca di rumah ya. Setelah ini sudah catat, nanti baca di rumah. Gereja Sardis itu mulai dari Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Gereja Sardis ini ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Kamu dianggap hidup padahal mati. Jadi banyak orang melakukan aktivitas gereja. Tapi kata Tuhan, padahal kamu mati. Nah ini peringatan bagi kita. Ya. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya. Setiap kali kalau sudah baca kepada jemaat ini, mulai selalu berkata, inilah firman dari Dia. Dari Dia apa? Untuk Sardis, dari Dia yang memegang ketujuh roh Allah. Jadi Tuhan itu yang pegang ya roh Allah kepada siapa Tuhan berikan. Ya, supaya spirit, roh itu spirit ya. Kalau sudah nggak punya spirit, loyo. Makanya banyak orang Kristen bisa malas, loyo, tidak bisa on fire, nggak bisa berapi-api. Kenapa? Kecewalah sama si ini, kecewa sama itu, kecewa sama pendeta, kecewa sama teman. Dia kan senior. Kok begitu ya? Nah ini yang terjadi ya. Nah peringatan kepada jemaat Sardis harus jadi acuan kita untuk semua orang percaya bahwa kita ini akan masuk zaman Laodikia. Ya. Nah, kalau kita diperingatkan, kita bisa tanggap atau kita tidak tanggap. Jemaat Sardis karena tanggap, maka jemaat berikutnya muncul yaitu jemaat Philadelphia. Dan inilah salah satu jemaat yang terbaik. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Kalau saudara mutu dirimu, itu bukan tergantung lamanya engkau ke gereja. Mutu dirimu bukan berarti aktivitasmu, tidak. Mutu dirimu adalah bagaimana engkau bisa mengasihi saudaramu. Saudara aja geger. Geger biasanya soal apa? Duit. Bentrokan, apalagi warisan. Dan ini terjadi. Ya. Dan salah satu gereja yang nanti luput dari masa aniaya cuma ini, Philadelphia. Dan Tuhan kata, aku tidak akan membuat kamu nanti akan mengalami. Tidak. Ya, dan itu dipraktekkan oleh Yohanes Rasul. Satu-satunya rasul yang tidak mati syahid itu Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes penuh dengan kasih. Nah kita mesti belajar improve iman kita ini mesti sampai pada kasih yang namanya agape, kasih sejati. Ya, masing-masing kita mesti berusaha. Itu yang namanya living faith. Iman yang hidup itu iman yang bertumbuh. Bukan iman yang stunting, yang mandek. Sekarang ini banyak anak-anak lagi stunting. Cebol terus gak bisa maju karena kurang gizi. Orang Kristen sama. Karena spiritnya ini tidak betul-betul menerima dari Tuhan pribadi. Nah, saudaraku, kalau menanggapi teguran, maka akibatnya menjadi jemaat Philadelphia. Ada yang tidak menanggapi teguran, maka akan menjadi gereja Laodikia. Gereja Laodikia ini adalah gereja yang suam. Jadi kehilangan spirit. Oleh karena itu mari kita bacakan, tolong ada yang membantu ya. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6.
Tolong dibacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Amin. siapa yang bertelinga? Saya kira semua kita bertelinga. Tapi belum tentu kita itu mendengar dan memasukkan dalam hati kita. Kita bisa lupa peringatan Tuhan. Ya, saudaraku, peringatan ini ditujukan kepada jemaat Sardis. Ya, berkata demikian, firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus itu yang menentukan. Dia memegang ketujuh roh Allah, yaitu namanya dia pegang gereja Tuhan. Ya, dia berkata, be watchful, bangunlah. Kamu ini mesti berjaga-jaga. Nah, orang yang berjaga itu selalu waspada. Ya. Dan untuk berjaga dikatakan bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Jadi perhatikan, paling penting selalu Tuhan kata dengar. Dulu waktu kecil, kalau anak-anak tidak dengar selalu di telinganya dikit. Dengar enggak mami ngomong ini? Dengar enggak? Ya. Kita perlu dijewer sama Tuhan. Kenapa? Kita dengar tapi kita lupa. Kita dengar tapi kita tidak perhatikan. Kita dengar tapi kita tidak mau bertobat. Tetap saja. Ya. Nah, kalau mau bertobat, turutilah dan bertobatlah. Jangan sudah pikir, saya kan sudah jadi orang Kristen. Saya masih bertobat. Saya perlu berubah. Ada hal-hal yang Tuhan tidak senang, pasti masih. Saudara belum sempurna, kita semua belum sempurna. Dan kita perlu terus bertobat. Ya, kenapa? Karena Tuhan berkata, aku akan datang seperti pencuri. Kalau pencuri datang, dia ambil apa? Coek. Entong, kalau cuek entong dia ke dapur, betul? Enggak, ulek-ulek. Nah, buat apa? Tidak, dia kalau mencuri perhiasan, ya, artinya barang yang mahal. Apakah saudara sudah menjadi mahal di mata Tuhan? Apakah engkau sudah berharga? Kata Tuhan, kamu berharga di mataku. Nah, itu orang kalau sudah berharga, itu akan diambil oleh Tuhan lebih dulu. Nah, oleh karena itu, di jemaat Sardis ini, walaupun ada yang banyak yang mati, tetapi dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang. Perhatikan,
Tuhan tidak concern dengan jumlah. Tuhan tidak perhatikan mayoritas. No. Kalau perhatian di dunia sekarang, mayoritas apa? Itu namanya demokrasi. Demokrasi saya katakan demonkrasi. Kenapa? Ya mayoritas mau gitu ya sudah, berubah hukum. Makanya di Amerika lihat itu demokrasi. Ya, Amerika ini mau menjatuhkan negara-negara supaya semua jadi demokrasi. Tapi lihat, negara yang dulunya keras jadi demokrasi malah hancur. Kenapa? Karena belum waktunya. Ya. Jadi menggantungkan mayoritas. Apakah mayoritas selalu benar? Tidak. Tuhan itu cuma satu, mayoritas berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia. Kalah suara. Walaupun Yesus benar, akhirnya dia disalib. Saudaraku, karena itu saudara, kita jangan melihat jumlah, tapi bagi Tuhan, Tuhan urusan pribadi. Ada beberapa orang yang berpakaian putih. Nah ini yang Tuhan lihat. Apakah benar suci luar, dalam? Suci tubuhmu, tapi juga suci spiritmu. Ada orang kelihatannya suci luar, tapi spiritnya penipu. Teman saya barusan ini, pendeta, ditipu pendeta. Dia terkecoh. Dia berkata, kok ya bisa ya Pak Bekti? Loh, zaman sekarang bisa. Dia terkecoh, dia menyesal bukan main. Ya, saudaraku, ada beberapa orang, saudaraku, dan biar saudara itu termasuk beberapa orang ini. Tapi sekarang saudara mesti mau bertobat dan mendengarkan firman Tuhan. Nanti saudara itu bisa masuk salah satu daripada yang Tuhan katakan, ya sedikit orang. Karena itu saya tuliskan di sini 7 jemaat ini. Ya, nanti saudara pelajari 7 jemaat ini benar-benar luar biasa. Tuhan peringatkan selalu siapa dia, dan dia berkata begini kepada jemaat Efesus. Tuhan kata, hati-hati ya, kamu sudah kehilangan kasih mula-mula. Nah, ada orang Kristen waktu dia bertobat, waduh berapi-api, setelah itu melorot. Ya, jemaat Efesus baik. Ya, dan benci pengajaran Nikolaus. Apa itu pengajaran Nikolaus? Pengajaran Nikolaus ada pengajaran yang ingin menang gitu ya. Jadi pendeta satu ingin menang sama pendeta lain, nggak mau kalah. Jadi ada roh ingin menjatuhkan yang lain. Hati-hati, roh ini ada dalam gereja. Karena Tuhan menegur kepada jemaat Efesus, hati-hati, nanti kasihmu bisa hilang kalau kamu ingin menang gitu. Ya. Nah, oleh karena jemaat Efesus menolak, maka iblis pakai gaya lain. Gaya apa? Membuat susah, sengsara. Karena itu dari Efesus muncul gereja Smyrna. Gereja Efesus itu gerejanya rasul-rasul dulu. Hebat toh gerejanya rasul. Rasul Petrus, rasul ini. Tapi setelah itu timbul aniaya. Kamu ndak mau nuruti ajaran iblis, sekarang digarap sama iblisku. Bikin susah, itulah jemaat Smyrna. Nah, dari 7 jemaat ini ada 2 jemaat yang tidak ditegur Tuhan.
yaitu satu jemaat Smyrna. Kenapa? Kamu rela menderita. Nah, kita anak-anak Tuhan semua harus punya konsep ini, ya. Semua ya, kalau sudah mau betul menjadi anak Tuhan, sudah mesti berkata, aku rela menderita karena benar. Amin. Rela enggak engkau menderita karena benar? Kalau engkau tidak rela menderita karena benar, nanti engkau akan menderita oleh antikris. Nah, rela menderita karena benar. Iblis tahu, sekarang aku tambahi pengajaran Nikolaus itu dengan pengajaran Biliam. Apa pengajaran Biliam itu? Biliam itu nabi. Nabi omongannya benar loh, Biliam itu. Tapi dia menyisipkan kemudian karena dia nggak berhasil terus dipegang oleh Roh Tuhan, dia nyisipkan pengajaran untuk melakukan persinahan. Nah, mulailah seks. Nah, di situ orang Israel jatuh. Di gereja sama. Ya. Gereja Pergamus ini gereja negara. Muncullah kaisar yang menjadi agama Kristen. Dulu kaisar-kaisar itu menganiaya orang Kristen, itu zamannya gereja Smyrna. Tapi muncul seorang kaisar namanya Konstantin yang beragama Kristen. Wah, semua orang jadi Kristen. Saudaraku. Lalu oleh karena itulah lalu rusak gereja. Saudaraku. Lalu iblis tahu ini yang merusak, aku tambahi lagi dengan seorang namanya Nabiya Isabel. Saudaraku, mengajar juga pengajaran yang salah, juga bersinah. Nah, tapi muncullah Martin Luther. Martin Luther tahu ini salah. Dia seorang yang cinta Tuhan. Lalu dia beritahu kepada orang-orang bahwa hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Bukan orang, bukan siapa-siapa, bukan pendeta, tapi Yesus. Dan mulai terjadi kebangunan rohani. Ya. Tapi Tuhan gak puas. Kenapa? Karena mereka dikatakan oleh Tuhan tidak menerima Roh Kudus. Nah, disinilah lalu muncul gereja yang mau dengar suara Tuhan. Kalau engkau mau dengar suara Tuhan, mau terima pimpinan Roh Kudus, engkau mesti belajar mencintai manusia. Karena itu mari, di antara saudara kalau ada pertentangan, suami, istri, teman, siapa saja, maukah hari ini sudah komit, Tuhan, saya memilih jalan kasih. Saya mau mengampuni. I will forgive and forget. Lupakan masa lalu. Kalau sudah tidak bisa melupakan masa lalu, sudah tidak bisa mengampuni. Ampunilah, karena perintah. Kalau kamu bisa mengampuni siapa saja yang menyakitkan hatimu, kasih Tuhan akan mengalir. Dan rohanimu nanti akan hidup. Engkau mesti berkata, Tuhan, Engkau sudah mengampuni saya. Dosaku besar, masa aku tidak mau mengampuni orang lain? Ampunilah. Kalau sudah tidak mau mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Jangan sepelekan. Kalau sudah tidak mengampuni, sudah tidak bisa masuk sorga. Jelas itu. Belajar untuk mengampuni. Karena itu kepada jemaat Philadelphia, Tuhan senang dan Tuhan berjanji, kamu tidak akan masuk zaman kesukaran.
Tidak akan. Karena kamu menurut firman-Ku. Dan Tuhan itu kasih. Mari kita belajar mencintai. Ya, siapa saja engkau mungkin dirugikan. Uangmu. Bisakah engkau mengampuni? Kalau tidak, engkau bisa menjadi jemaat Laodikia. Nah, nanti kita belajar apa itu Laodikia. Ya, Laodikia dari kata Laos dan Dikea. Laos artinya rakyat. Dikea artinya pendapat rakyat. Nah, itulah demokrasi. Bukan pendapat Tuhan, pendapat rakyat. Saudaraku. Dan oleh karena itu gereja menjadi suam. Oleh karena bagaimana pendapat orang banyak di gereja. Sekarang ini sudah lihat di Amerika yang lebih setuju banyak LGBT. Gereja 50% lebih setuju LGBT. Aneh ya. Loh, piye toh? Gimana toh? Padahal kita menulis itu dosa Sodom. Tapi gereja ini gereja loh, bukan orang dunia. Gereja 50% lebih setuju LGBT. Anda mau ngomong apa? Saudaraku, mereka berkata, kita berevolusi. Itu dulu nggak boleh, sekarang ini boleh. Karena itu, saudaraku, sekali lagi dibacakan Wahyu 3 ayat 1 dan 2. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Iya, bangunlah. Be watchful. Nah, kata ini diulangi dalam surat Yudas. Surat Yudas adalah surat terakhir, setelah itu Wahyu. Ya, nah sekarang kita mesti bangun. Bangun apa? Bangun diri kita sendiri. Mari dibacakan bersama Yudas 1 ayat 20 dan 21 sama-sama 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu demikian. Kamu mesti pelihara imanmu yang paling suci. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Untuk apa, Sku? Untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, kamu mesti pelihara, ya, dengan apa? Dengan membangun dirimu atas dasar iman yang paling suci. Sekarang pertanyaannya, apa itu iman yang paling suci? Semua kita punya iman, amin. Sekarang imannya siapa yang paling suci? Imannya pendeta? Lihat aja di viral. Ada pendeta-pendeta yang bertengkar, yang bahkan di Amerika ada pendeta yang bunuh istrinya. Iya, sudah baca di koran di Surabaya sampai masuk Jawa Pos. Gimana tuh? Apa tuh?
Saya waktu membaca ini, bangunlah dirimu sendiri. Sekali lagi, awasilah dirimu sendiri. Bangunlah iman dirimu sendiri di atas iman yang paling suci. Whose faith? Imannya siapa? Nah, saudaraku, karena itu Jemaat Sardis ini ditegur oleh Tuhan. Bangun, be watchful, jagalah. Nah, Jemaat Philadelphia karena bertobat, ya, lalu mereka ini suka, namanya Philadelphia, persekutuan. Mereka berdoa, apa yang diterima, tadi dikatakan, apa yang diterima dipegang erat. Dan dikatakan oleh Tuhan, you have kept the word of my patience. Tadi apa, Iman yang paling suci. Ini sekarang my patience. Kesabaranku. Kamu bisa pegang kesabaranku. Kesabarannya Yesus. Yesus itu paling sabar. Dia Allah. Menjadi manusia. Dia diludahi. Dia bisa diam. Coba saudara jenderal pegang pistol. Lalu diserempet becak. Becaknya yang nyerempet. Becaknya yang maki-maki. Kira-kira gimana? Tanganmu gatel enggak pegang pistol? Hah? Siapa yang diludahi? Yesus. Allah. Allah. Jadi manusia. Bukan hanya diludahi, ditelanjangi. Siapa yang ditelanjangi? Allah. Bayangin. Itulah sebabnya, bagaimana kita mesti belajar the patience of Christ. Sabarnya Yesus. Bagaimana saudara bisa sabarnya Yesus? Kalau saudara punya imannya Yesus. Iman yang paling suci, imannya Yesus. Karena itu kalau saudara mau belajar, sungguh-sungguh ada roh penolong di atas segala-galanya. Jangan saya pikir pendeta nanti upahnya paling besar di surga, belum tentu. Jangan-jangan di gereja saya ada cleaning service yang tiap hari kalau bikin bersih nyanyi terus. Saya pikir nanti di surga belum tentu saya mahkotanya lebih besar dari dia. Benar. Tuhan tidak urusan dengan jabatan. Tuhan urusan dengan your heart. Hatimu. Apakah hatimu mengasihi Tuhan? Ya. Nah, kita bisa menjadi jemaat Laodikia atau kita Philadelphia atau Laodikia. Laodikia itu karena lebih mendengar suara orang banyak. Tadi ya, Laos itu rakyat. Dikia itu judgment, pendapat. Jadi pendapat rakyat, pikiran rakyat. Nah, kita ini sekarang mau dengarkan suara orang banyak. Orang Kristen yang mesti begini. Atau kita dengar apa kata Alkitab. Orang Kristen sekarang banyak yang nanti bisa bencong-bencong. Ternyata memang begitu. Kalau sudah perhatikan. Karena itu kita mesti kembali kepada 3 hal paling penting. Bangun dirimu sendiri. Yaitu
atas dasar iman yang paling suci. Imannya siapa? Kata Tuhan, my faith, not your faith, but my faith. Lalu kedua, kamu si sabarnya Yesus. In the passion of Jesus Christ. Ya, dan kamu si pegang the word of my passion. Kamu si pegang firman kesabaranku. Wah, jadi orang Kristen tidak gampang, mesti sabar. Makanya kalau saudara dimaki aja, maki bualesnya, sudah. Yesus waktu dimaki gimana sih? Dia seperti apa? Domba. Domba yang apa? Keluh. Belajar ya. Saya katakan belajar. Mungkin keceplos. Ya. Orang Jawa bilang, sudah dimaki, wah nggak tahan, dor. Lain kali, ditelen gitu. Ya. Sekarang sudah lihat, saya sengaja memberitahu bahwa betul iman yang Tuhan minta itu bukan imannya, iman saya. No, imannya Yesus. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 13, ini di tengah-tengah jemaat Pergamus yang runtuh imannya. Tapi ada orang yang hebat. Coba kita bacakan Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya, bahasa Indonesia, imanku, imannya Yesus selalu diterjemahkan iman kepadaku. Saya tuh heran, kenapa ya bahasa Indonesia kok enggak berani menulis sebenarnya gitu. Maksudnya imannya Yesus, imanku. Bukan iman kepadaku. Ya. Engkau ini diam di tempat tahtanya iblis. Bayangin. Jadi banyak pengikut gereja, pengikut iblis. Tapi ada orang yang berani, yang tidak mau ikut ajaran iblis. Antipas namanya. Akhirnya apa? Dia dibunuh. Syahid. Ya. Karena itu saya tuliskan dalam bahasa Inggrisku. Ya. And you hold fast my name and have not denied my faith. Kamu tidak menyangkal imanku. Dahsyat. Galatia 2 ayat 20, bahasa Indonesia juga diterjemahkan lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang kuhidupi adalah hidup oleh iman kepada Yesus. Mestinya bukan begitu. Ya, dikatakan dalam bahasa Inggrisku, bahasa King James ya, saudaraku. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Aku hidup oleh iman dari anaknya Allah, anak Allah. Kok bisa ya? Saudara bisa nggak punya imannya anak Allah? Halo, dari mana imannya anak Allah? Iman datang dari mana? Mendengar. Mendengar apa? Sekarang firman Allah itu siapa? Hah?
Firman Allah itu apa? Allah. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Saudara baca. Coba semua membuka Yohanes 1 ayat 1. Buka Alkitabmu, benar apa enggak itu? Karena itu kita dengar tapi kita enggak bisa melakukan. Dibacakan Bu, dan semua bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah, sekarang sudah dengar apa? Firman. Are you believe? Do you believe? Percaya? Bahwa itu bisa mengubah hidupmu. Kenapa? Waktu sudah terima lo ya, dengar tapi harus apa? Terima. Yesus harus jadi apa? Nah itulah namanya Yesus itu apa? Tuhan Yesus Kristus. Yesus harus jadi Tuhan. Masalahnya di sini. Tuhan kata ampunilah, saudara nggak mau mengampuni. Katanya Tuhan. Kalau dia Tuhan, saudara apa? Hamba. Nah gampang ya. Kita mesti berani menyalibkan diri kita sendiri. Nah jauh-jauh. Kamu mesti ngalahkan dirimu. Jangan kalahkan orang lain. Kalahkan dirimu. Ya, dan kalau engkau bisa begitu, engkau jadi seperti Yohanes. Dia itu orang yang betul-betul punya imannya Yesus. Kenapa? Karena dia dengar Yesus, dia taruh kepalanya di dadanya Yesus. Dia ingin, orang Jawa bilang rogo. Ya, rogo jiwo. Dia ingin, apa tuh isi hatinya Yesus ini? Dia dengarkan dengan baik. Karena itu waktu dia dibuang di Pulau Patmos, pulau itu pulau berbatu karang, nggak ada pohon-pohon. Orang sudah kakek tua, dia tinggal di pulau berbatu karang. Dan apa yang terjadi? Dia di situ mendengar suara Tuhan. Dan ini sayang bahasa Indonesia juga diterjemahkan beda. Wahyu 1 ayat 9. Bahasa Indonesia itu dikurung itu ya. Ada tanda kurung. Coba sekarang dibacakan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Aku saudaramu. Jadi kalau saudara susah, saudara mesti suka bacain. Oh ya, ada ya orang Kristen yang begitu. Aku mau jadi saudaranya orang Kristen yang begitu. Aku tidak mau menjadi orang Kristen rata-rata. Aku mau jadi orang Kristen yang spesial. Orang Kristen yang betul-betul mau mengikut Yesus. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu. Aku teman seperjuanganmu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan Yesus. Aneh, kalau orang mau, dia akan merasakan kerajaan Tuhan. Karena itu di tengah-tengah pulau yang begitu sulit, Tuhan hadir.
Dan itu membuat Yohanes yang umurnya begitu tua, sanggup hidup di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Kenapa, Karena mendapat ketekunannya Yesus. The passion of Jesus Christ. Dan begitu juga jemaat dari Philadelphia. Wahyu 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi. Tolong baca. Karena engkau menjaga firman kesabaranku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, ini akan datang sebentar lagi. Saya nggak tahu ya berapa lama, tapi saya pastikan seperti perkataan Tuhan, tiba-tiba. Siapa yang menyangka pandemi? Pernah nggak kita menyangka pandemi? Nggak pernah ya. Hidup pakai masker, nggak boleh kumpul, nggak pernah. Tapi ini sebagai gladi resik. Benar. Nanti mendadak Tuhan datang. Tapi angkat lebih dulu, rapture, buah sulung. Sisanya orang Kristen yang lain akan mengalami kesulitan. Hanya orang Kristen yang betul-betul diangkat lebih dulu. Dan Tuhan berjanji untuk jemaat Philadelphia, aku pasti melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Kamu tidak akan. Saya suka membaca ini, berarti Tuhan itu betul-betul punya rencana yang baik untuk anak-anak Tuhan yang mau menurut. Lihat gambar ini. Jadi nanti Tuhan akan datang di udara ya. Ini mendadak. Dia datang seperti ada pencuri datang memberitahu. Dia akan datang mendadak. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita menjadi buah sulung gereja. Siapa itu buah sulung gereja? Percaya firman nubuat sebelum terjadi. Apa yang Tuhan ngomongkan, percaya enggak itu akan terjadi. Dan kalau engkau percaya sebelum terjadi, engkau menuruti sebelum terjadi. Bahkan dalam surat Ibrani, mengapa kamu tidak rela hartamu dirampas? Loh, siapa yang rela tuh? Tapi Tuhan katakan, kenapa kamu nggak rela? Nggak gampang loh. Kenapa kamu tidak rela ditipu? Oh ya, sudah. Waktu saya dirampok, saya ingat perkataan daripada seorang luar biasa, Matthew Henry. Matthew Henry ini seorang ekspositor yang begitu dahsyat. Dia juga pernah pergi, saya juga pergi untuk melayani. Matthew Henry pergi melayani, dirampok, pulang. Istilah, loh kok kenapa pulang? Aku baru dirampok. Loh, kenapa? Oh, enggak apa-apa. Aku bukan perampok, aku dirampok. Saya juga pernah dirampok. 2 orang pakai pistol. 1 pakai pisau. Rampok 1 taruh pistol di tukang becak. Diam. Rampok 1 pistol di depan saya. Rampok 1 pisau ke arloji saya. Lepas. Arloji saya baru dapat dari Jakarta Omega. Hilang. Tapi heran,
saya tidak keder waktu itu. Heran, waktu itu Tuhan memberikan saya kekuatan. Saya pernah juga dirampok di Jakarta, baru turun di Gambir, 4. Ya perampok, pisau. Kasih. Saya bilang saya mahasiswa. Angkat kopernya. Apa ini? Buku. Oh, ngurung ngambil. Tapi pisau. Saudaraku, kalau nanti Tuhan datang mendadak seperti ini, engkau buah sulung, engkau percaya lebih dulu. Apa yang terjadi? Kalau Tuhan ngomong ampunilah, ampuni. Kalau Tuhan ngomong sabar, sabarlah. Kalau kamu dirugikan, lebih baik kamu dirugikan daripada merugikan. Wah, saya seperti Yesus. Kan mestinya begitu. Saya dihina, puji Tuhan, saya seperti Yesus. Saya sudah dihina berkali-kali. Di depan umum. Di depan sidang sinode se-Indonesia. PGPI. Saya pernah dihina oleh seorang pendeta. Depan jalan bolak-balik dia tunjuk-tunjuk saya. Saya diam aja. Ngomong situ. Teman saya enggak tahan, dia berdiri. Kamu tahu siapa ini? Dia yang bela saya. Saya diam aja. Kalau Anda tidak mau tahan, Anda akan mengalami ini. Permulaan sengsara dan sengsara besar. Untuk apa, Su? Untuk dimatangkan. Saya sudah kasih tahu dulu di sini, ya. Buah yang belum matang, buah pisang belum matang harus diapa, Su? Di oven, dimasukkan panas supaya matang. Dipaksa matang. Are you ready? Mau matang dewek gitu. Oke, aku menderita, Tuhan kuatkanlah saya. Saya dirugikan, Tuhan ganti, berlipat kali ganda. Fakta ini. Ya. Karena itu jangan sampai saudara harus menjadi buah susulan yang titik-titik ini, baru nanti diangkat oleh Tuhan. Ya, karena itu, saudaraku, teguran Tuhan yang menyatakan dirinya kepada jemaat Laodikia, aku ini Tuhan, aku namaku, amin. Karena itu kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara berkata apa? Amin. Amin artinya jadilah seperti itu. Mestinya begitu ya, kalau saya khotbah di Korea, orang semua, amin. Setelah ngomong lagi, pas gitu dia, oh amin, semuanya gereng, ngebas gitu ya. Mantap. Artinya jadilah seperti itu, jadilah seperti itu. Tuhan itu namanya amin, saksi yang setia dan benar. Ya, sekarang apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat Laodikia, Wahyu 3 ayat 17-18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, Amin. dari sidang jemaat Laodikia
ternyata ada orang-orang yang menuruti ini. Jadi perhatikan, tiap sidang Jumat itu ada kelemahannya, tapi ada orang-orang di situ yang mau nurut Tuhan. Apa? Yaitu di sini katakan, aku menasihatkan kamu untuk membeli. Kalau membeli mesti apa? Kalau saudara membeli barang mesti apa? Bayar. Mau bayar harga, ikut Yesus. Kalau saudara mau ikut aku, kata Tuhan, kamu harus bayar harga. Harga pertama, kamu mesti membayar harga emas. Apa itu? Kemuliaan. Emas itu mulia. Kalau kamu mau mulia, kamu mesti rela menderita. Mau enggak? Karena itu saudara yang banyak menderita, mungkin oleh suamimu. Engkau menderita, tapi engkau menunjukkan engkau istri yang benar. Mungkin oleh istrimu, engkau sebagai suami, menunjukkan engkau suami yang benar. Engkau menderita. Tapi kalau engkau menderita karena kebenaran, mulia di mata Tuhan. Jangan takut menderita. Engkau mesti bangga kalau menderita karena benar. Ya, kalau engkau begitu, Tuhan itu pasti menguatkan. Pasti Dia memberikan Roh Kudus yang memberi hiburan kepadamu. Engkau menjadi kuat nanti. Kamu mesti membayar pakaian putih. Pakaian untuk dia apa? Dipakai. Jadi artinya kebenaran itu apa yang kita baca, kebenaran firman Tuhan, mesti kita pakai dalam hidup. Kalau ada orang maki, kata Tuhan apa? Jangan balas. Nah itu namanya saudara pakai dalam hidup. Kebenaran itu mesti dipakai, baru kamu berpakaian. Kalau kamu tidak pakai, lain kali kamu di mata Tuhan ditelanjangi, kamu dipermalukan. Ini pilihan. Ya. Jadi bukan kebenaran sendiri. Minyak untuk apa? Melumas. Ya, sekarang saya sering kali harus melumas mata saya. Kalau enggak pedes. Nanti saudara yang sudah agak tua-tua, kekurangan air mata. Air mata itu mahal loh. Karena itu kalau sudah nangis itu baik enggak? Baik. Lihat anak-anak kecil, kenapa suka nangis? Ya karena hatinya polos. Habis nangis selesai. Betul? Tapi kalau enggak nangis, enggak selesai. Alangkah indahnya kalau sudah menangis di bawah kaki Tuhan. Selesai, hati ini plong. Puji Tuhan. Sehingga matamu ini lalu bisa melihat kemuliaan Allah. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, ikut Engkau. Dan kau bisa tahan menghadapi derita. Haleluya. Karena itu, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Ya, kita mau ikut pada Yesus Tuhan kita. Dengan mengikut jalan yang benar, jalan salib. Mari kita berkata, Tuhan, mataku tertuju padamu. Bukan pada yang lain, tapi pada Tuhan. Saya minta pemusik mainkan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Mataku tertuju pada segenap hidupku kuserahkan pada bimbing aku
masuk rencana untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh mataku, mari kita berdiri. Mata tertuju pada segenap hidupku. Amin Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana. Oh yes Lord, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Saudaraku, mengikut Tuhan bukan mudah memang, tapi mengikut Tuhan adalah komitmen. Komitmen dari hatimu yang berkata, yes, I will. Aku mau mengikuti, walaupun sukar, karena ini jalan yang mulia. Segala air mataku pasti diubah menjadi sukacita. Bagi saudara yang memberikan komitmen, yang benar-benar berkata, yes Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau mengikuti jalan-Mu. Angkat tangan kananmu dan katakan, ku mau mengikuti. Yes Tuhan, kehendak-Mu ya. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Oh yes Lord, ku mau selalu
seketara masone kera. Tiara lama seketara. Tiara lama seketara. Terima kasih Bapak. Kami tahu apa artinya mengikut Engkau. Bukan menuruti keinginan kami, tapi biar kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Biar kami mau belajar seperti Engkau di Taman Getsemani. Waktu kami berdoa, kami berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Biar Engkau yang dipermuliakan. Biar segala kemuliaan, hormat, syukur, segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau akan memberikan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Semua air mata kami akan dihapus, diganti dengan sukacita yang kekal selama-lamanya. Dan kami akan bersyukur senantiasa. Berkati kami sekalian, berkati hamba-Mu di tempat ini. Bapak Ibu John, Tuhan, dan anaknya, Tuhan, seluruh penatua, Engkau berkati semuanya. Tuhan, pakai mereka semuanya. Pemain musik khususnya juga pemuji, Engkau berkati Tuhan. Segala hormat, syukur, pujian hanya kepada Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh melakukannya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan persembahan yang kami berikan dengan sukacita dan sukarela. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah berguna untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristus Jawaban. Kami juga berdoa Engkau memberkati saudara-saudara kami yang akan memberikan persembahan, baik melalui TV First Media maupun YouTube. Biarlah mereka juga Engkau berkati seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, yang membimbing, memimpin. Namun kami tahu kami harus belajar mengikuti jalan-Mu. Jalan-Mu adalah jalan kemuliaan. Engkau tuntun kami terus supaya kami, Tuhan, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi kami fokus kepada Engkau, kepada kemuliaan-Mu yang memberikan kami kekuatan. Bahkan Roh-Mu yang kudus akan menolong kami. Berkati gereja ini, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, berkati pemuji, pemusik, berkati Tuhan para Tuhan asyir, berkati juga Tuhan para kolektan, dan berkati semua jemaat Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami, berkati presiden kami, wakil presiden, TNI, Polri, para menteri, dan juga pejabat-pejabat di daerah. Sekarang Tuhan kami sebentar berpisah, kami tadakan tangan kami. Pulanglah saudara dengan berkat anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha dia datang balik. Dan siap yang percaya berkata bersama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan